Novel Raja Tertinggi. Bab 1331. Kamu akan menjadi seorang ayah lagi. Li Xuan-er tampak malu sekaligus bersemangat. Ah, hahaha, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, sebentar lagi ada anak keempat ah. Qin Lui, Feng Su, Winbel, apa selanjutnya, putra atau putri? Istri, terima kasih. Omi memeluk Li Xuan-er dan berkata, Li Xuan-er terlihat sangat malu. Satu hari. Kakak ketiga, bersiaplah, dalam beberapa hari, kamu harus pergi. Keberangkatan. Kemana? Omong kosong, pergilah ke dinasti kekaisaran bela diri besar dan dengarkan ceramah orang kuat itu. Omi menamparkan kepalanya, hampir melupakannya. Dia telah melamar 9 bulan lalu. Dekret untuk memasuki ibu kota telah diturunkan. Keluarga kami memiliki 3 slot untukmu, Jin Yue, dan putraku, Jin Ding. Oke, kapan kita berangkat? Dalam 2 hari kuliah akan berlangsung selama 3 bulan. Bagus. Kakak ketiga, saya harap Anda dapat membuat perbedaan kali ini ketika Anda memasuki ibu kota untuk mendengarkan ceramah yang kuat. Saya berharap begitu. 2 hari kemudian, Omi, Jin Yue, dan Jin Ding, mereka bertiga sudah siap untuk berangkat. Kakak keluarga mengandalkanmu, kata Omi. Jangan khawatir, dengan saya di sini, keluarga Jinyan akan baik-baik saja. Tetapi kalian, memasuki kota kekaisaran itu luar biasa. Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menimbulkan masalah. Anda harus berhati-hati di setiap langkah dan tidak menyinggung orang lain. Karena di kota kekaisaran, setiap orang memiliki latar belakang yang mengerikan, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan berakhir mati di negeri asing. Jin Yao dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Oh, kakak jangan khawatir. Selain itu, dengan saudara laki-laki kedua orang yang tua dan berprestasi, tidak ada yang bisa terjadi. Jin Yao juga berkata, kakak ketiga, anakku Jin Ding, kali ini di ibu kota bersamamu, meskipun usianya lebih tua darimu, tetapi kekuatannya sedikit lebih lemah, melangkah ke tahap awal kenaikan puncak selama beberapa tahun. Begitu niat tahap menengah bahkan tidak terasa, Anda harus lebih berhati-hati ya, dan saudara laki-laki kedua saya, meskipun dia telah merasakan lebih banyak niat tahap menengah daripada Anda, tetapi kekuatannya jauh di belakang Anda. Omi tersenyum, kakak tidak perlu mengatakan apa-apa lagi dengan sopan, kakak ketiga mengerti. Jin Yao menambahkan, dan hati-hati dengan satu orang lagi. Siapa? Tanya Umi. Hai King, mantan keluarga Poseidon. Hai King, oh, kalau dipikir-pikir. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Hai King bertunangan dengan pria yang agak kuat di kota kekaisaran, dan kali ini, dengan jatuhnya keluarga Sagot, Hai King pasti akan memasuki ibu kota, jadi berhati-hatilah. Omi melihat ke arah Li Xuan-er, yang sudah hamil 2 bulan, Omi dipenuhi dengan keengganan. Xuan-er, kali ini, 3 bulan ke ibu kota untuk kuliah, ditambah jalan bolak-balik. Saya khawatir itu akan memakan waktu 7 atau 8 bulan untuk kembali. Anda punya bayi. Saya tidak bahkan yakin itu akan berada di sisimu, aku. Omi dipenuhi dengan rasa bersalah, dan aku tidak tahu apakah itu ilusi Omi, tetapi selalu terasa seperti wajah Xuan-er, dalam ingatannya, mulai berangsur-angsur kabur. Seolah-olah dia akan kehilangannya, Omi takut dengan perasaan ini. Mungkin, dia terlalu khawatir. Xuan-er Li tersenyum, tidak apa-apa, pastikan untuk kembali dengan selamat, aku dan bayinya, menunggumu. Omi mencium Li Xuan-er, lalu berkata pada perutnya, nak, baiklah dan tunggu aku oh. Omi melanjutkan perjalanannya. Jin Yue dan Jin Ding sedang duduk di jiau hitam, sementara Omi, duduk di punggung api kecil, Omi masih membawa api kecil untuk pergi. Adapun Little Black, dia punya anak dan agak tidak tersedia. Kakak kedua, ini, berapa lama perjalanan ke Great Martial Imperial City? Tanya Omi. Jin Yue berkata, lebih dari 3 bulan jika lebih lambat, lebih dari 2 bulan jika lebih cepat, tetapi kami telah menganggarkan waktu kami dengan baik sejak awal, jadi kami memiliki 3 bulan untuk perlahan-lahan melakukan perjalanan ke Great Martial Royal City. Saya tidak tahu apakah saya akan dapat kembali ke masa ketika Xuan-er saya melahirkan. Tuhan tahu mengapa saya pergi ke kuliah ini. Saudara kedua, bisakah saya berhenti pergi? Kakak ketiga, kuliah jarang. Mungkin tidak ada 1 dalam 10 tahun. Apalagi kuliah semua diriwayatkan oleh orang-orang kuat di tingkat puncak akhir. Itu pasti memiliki arti yang sangat besar bagi peningkatan kami. Saya dapat mengatakan bahwa mendengarkan 3 bulan kuliah sebanding dengan memakan binatang eksotis berusia 10.000 tahun. Anda memikirkannya sendiri, apakah itu layak untuk menyerah? Akan sia-sia bagi Anda untuk menyerah kuliah hanya untuk melahirkan dengan istri Anda. Selain itu, kamu mungkin masih bisa kembali ke masa lalu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kuliah. Dalam sekejap mata, 2,5 bulan berlalu. Omi, mereka bertiga, tanpa tergesa-gesa berjalan ke kota kerajaan bela diri besar, melewati banyak tempat di jalan, beristirahat ketika mereka lelah dan makan ketika mereka lapar. Kakak ketiga, puncak emas, kita akan segera memasuki kota kerajaan bela diri besar, bergembiralah. Bagus, Omi juga terlihat sedikit gugup. Kota kekaisaran bela diri besar telah tiba, ada begitu banyak orang, dan bahkan sebelum tiba di kota kekaisaran bela diri besar, Omi sudah merasakan tekanan tak terlihat dari kota kekaisaran bela diri besar, seolah-olah semua orang di dunia akan merangkak di bawahnya. Tekanan ini. Sesampainya, Omi akhirnya melihat gerbang Great Martial Royal City. Gerbangnya sangat besar, membentang puluhan ribu meter. Plakat batu di pintu masuk kota bertuliskan, Great Martial Royal City. Di bawah plakat batu, ada lebih dari 100 gerbang untuk masuk. Siapapun harus masuk melalui gerbang, tidak boleh melompat atau membunuh tanpa ampun.
Berhenti. Omi tiga dihentikan di salah satu gerbang. Penjaga yang menghentikan mereka adalah penjaga dari tahap awal Deng Feng, dan jumlah penjaga di sini tidak banyak tetapi Omi tidak bisa memikirkan perlawanan dalam dirinya. Seolah-olah ada orang tertinggi yang mengawasi dan menatap semua orang di tempat ini. Jin Yue sibuk mengeluarkan dekret dan berkata, "Halo, kita memasuki ibu kota untuk mendengarkan ceramah. Tolong tanyakan bagaimana kita harus pergi." Penjaga memverifikasi keaslian dekret dan berkata, "Masuk ke ibu kota untuk mendengarkan ceramah. Silakan masuk di gerbang kota ke-98. Oke, terima kasih. Omi tiga orang tiba di gerbang kota ke-98. Ternyata setiap gerbang, setelah memasuki kota kekaisaran, pergi ke tempat yang berbeda, yang menunjukkan betapa luar biasa besarnya kota kekaisaran. Setelah memasuki kota kekaisaran, tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Ya. Ketiga Umi akhirnya memasuki Imperial City dan menemukan lokasi kuliahnya, Great Martial Empire State Academy. Karena masih ada waktu setengah bulan sebelum waktu kuliah, ketiga anak buah Umi terlebih dahulu mencari penginapan untuk menginap di dekat Akademi Nasional, dan ketika hari perkuliahan dimulai, mereka bisa masuk untuk mendengarkan kuliah dengan maklumat mereka. Penginapan yang mereka bertiga masuki sangat ramai karena hampir semuanya adalah orang-orang dari seluruh dunia yang datang untuk mendengarkan ceramah. Pernahkah Anda mendengar orang kuat yang memberikan kuliah kali ini adalah senior terkenal Wang Yingwu dari Kekaisaran Bela Diri Besar, Wang Yingwu, tetapi Kekaisaran Bela Diri Besar, salah satu dari 10 penguasa terkuat. Wow, bukankah itu membuat kita kaya? Omong kosong, sangat berkembang. Tahukah Anda berapa banyak orang yang mendengarkan ceramah ini? Berapa banyak? 100.000. Wow sial, sebanyak itu. Omong kosong, seluruh Kekaisaran Bela Diri hebat, berapa banyak orang di tahap awal kenaikan puncak? Hei, saya harap setelah mendengarkan ceramah, saya bisa mendapatkan sesuatu. Apakah ada keuntungan atau tidak tergantung pada bakat individu. Beberapa orang, setelah mendengarkan ceramah 3 bulan, dapat memahami keadaan pikiran tingkat menengah 5 kali. Beberapa bahkan lebih, itu terserah Anda semua, hahaha. 1332. Omi duduk di penginapan, mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara, tepat pada waktunya untuk mengetahui lebih banyak tentang kuliah. Saat itu, seorang pria berjalan di pintu masuk penginapan. Omi mengenali orang itu dengan pandangan sekilas. Jin Yue sibuk bertanya, "Kakak ketiga, apakah kamu kenal orang itu?" Omi mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Namanya Yuan Jie. Dia mengejarku lagi sebelumnya. Dia pasti terkait erat dengan pemusnahan keluargaku." Itu benar, pria yang berjalan masuk dari pintu masuk penginapan saat ini adalah pria yang sama yang telah memimpin sekelompok orang ke sungai dan danau itu untuk mencari ikan kebocoran, ketika Omi belum datang. Kekaisaran Bela Diri Besar, pria dari alam Deng Feng. Untungnya, pada saat itu, Omi telah menggunakan peti harta karun mesin yang dia miliki sebagai seorang anak untuk menipu masa lalu, atau dia tidak akan tahu konsekuensinya. Pada saat itu, pria dari alam mendaki puncak itu, bernama Yuan Jie, berusia 70 tahun dan memiliki seorang putra berusia 30 tahun. Putra itu telah dibunuh oleh Omi. Jin Yue menasihati, "Kakak ketiga, jangan impulsif sekarang. Pria bernama Yuan Jie ini, meskipun dia baru pada tahap awal Pikdeng, mudah untuk membunuhnya, tetapi saya pikir dia hanya karakter kecil." Aku mengerti. Tangan Omi yang terkepal mengendur. Awalnya, Yuan Jie ini begitu kuat sehingga Omi bahkan tidak bisa menandinginya, tapi sekarang, di depan Omi, dia bisa dibunuh dengan satu gerakan. Mungkin Yuan Jie ini, yang tidak akan pernah bermimpi bahwa kesempurnaan Zongxi yang begitu lemah beberapa tahun yang lalu, sekarang bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Yuan Jie itu memasuki penginapan dan memasuki kamar pribadi. Omi akan mencari tahu misteri asal-usulnya, jadi dia mungkin harus mulai dengannya. "Kakak kedua, kalian duduk di sini dulu, aku akan memeriksanya." "Kakak ketiga, hati-hati, ini adalah kota kekaisaran. Saya akan." Omi dengan hati-hati mendekati kamar pribadi itu. Omi tidak tahu siapa yang duduk di kamar pribadi ini. Apakah ada yang sangat kuat, jadi Omi hanya bisa berpura-pura lewat dan perlahan berjalan keluar dari kamar pribadi, tidak berani berhenti agar tidak ada yang menemukan apapun. Untungnya, kedap suara kamar pribadi ini sangat buruk, dan meskipun Omi hanya melewati pintu, dia masih mendengar beberapa kata. "Haha, kakak Yuan Ji, kamu juga perlu mendengarkan ceramah Wang Yingwu." Seorang pria tertawa dan berkata. Pria lain berkata, "Omong kosong, Wang Yingwu adalah salah satu dari 10 penguasa terkuat, dan selain itu, Wang Yingwu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pamannya." Yuan Jie berkata, "Baiklah, kalian jangan mengolok-olokku. Hei, kakak laki-laki Yuan Jie, terakhir kali kamu membuat jasa, kurasa kamu tidak gagal untuk mendapatkan manfaat. Apa gunanya itu hanya menemukan dada yang patah." Omi sudah lewat. Ketika Omi mendengar mereka menyebut peti itu, membuat pahala Omi ragu bahwa itu tentang peti harta karun mesin miliknya. Omi tergoda untuk menggunakan teknik transmisi suara 1000 mil untuk menguping, tetapi Omi menyerah pada ide itu. Jika ada ahli di dalamnya, bahkan jika mereka bukan ahli, mereka mungkin menemukannya. Omi kembali ke mejanya. "Kakak ketiga, apakah kamu mendapatkan sesuatu?" "Tidak, saya baru saja mendengar bahwa Yuan Jie akan mendengarkan ceramah juga, dan bahwa Yuan Jie tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Wang Yingwu. Wang Yingwu adalah salah satu dari 10 penguasa terkuat, dan dia memiliki hubungan yang dangkal dengannya, jadi sepertinya kamu memiliki musuh yang luar biasa." "Mendengus, tidak peduli seberapa kuat aku, suatu hari aku harus membunuh musuhku dengan darah."
Kakak ketiga, jika kamu ditemukan oleh Yuan Jie itu sekarang, apakah dia masih bisa mengenalimu? Kurasa kamu perlu sedikit menyamarkan dirimu. Ya, memang perlu untuk menyamarkannya. Kalau tidak akan aneh jika dia tidak curiga ketika dia melihat bahwa aku telah melangkah ke Pik Ascension hanya dalam beberapa tahun. Omi, bagaimanapun, ingat itu ketika mereka datang untuk mencarinya, mereka telah memberitahu semua orang kuat dari sekte bahwa orang yang dia cari mungkin sangat berbakat. Oleh karena itu, Omi tidak bisa membiarkan Yuan Jie mengenalinya sekarang. Kakak ketiga, ada terlalu banyak orang yang mampu di kota kekaisaran ini. Anda mungkin tidak dapat menyembunyikan beberapa orang hanya dengan mengenakan topeng simulasi. Saya pikir, Anda harus mempelajari teknik penyamaran. Tapi, di mana aku akan menemukan rahasia penyamaran? Haha, kakak ketiga, tentu saja ada alasan mengapa aku menyarankanmu untuk mempelajarinya. Sejujurnya, aku sangat pandai dalam teknik penyamaran. Kata Jin Yue, tidak mungkin, saudara kedua, kamu masih tahu seni penyamaran. Pada saat ini, Jinding tersenyum, Senior Tang, ketika paman kedua saya masih muda, dia dikenal sebagai Master of Facelift. Dia adalah master penyamaran yang terkenal di Golden Thread City. Jin Yue tertawa, saat itu saya masih muda, ketika saya masih muda, untuk mengejar seorang wanita, tapi sayangnya saya memiliki penampilan yang biasa saja, itu sebabnya saya menyembah seorang master dan belajar seni penyamaran, mengubah wajah saya menjadi sangat orang yang tampan. Kemudian, saya mengejarnya, tetapi penyamaran bukanlah wajah asli saya, dan tidak baik untuk menyamar untuk waktu yang lama. Jadi ketika anak itu lahir, saya berhenti menyamar, dan pada saat itu sudah terlambat bagi istri saya untuk mengetahui kebenaran. Hahaha, saudara kedua, aku tidak menyangka kamu memiliki cerita yang begitu menarik. Ya, saudara kedua, maka aku akan merepotkanmu untuk mengajariku seni penyamaran. Setelah kembali ke kamarnya di penginapan, Omi mempelajari teknik penyamaran dari Jin Yue. Jin Yue berkata, kakak kedua, saya harus memberitahu Anda sebelumnya teknik penyamaran yang saya ajarkan adalah membiarkan Anda mengontrol kontraksi otot wajah Anda sehingga Anda dapat mencapai efek penyamaran. Efek ini tidak mudah dikenali. Tetapi terbatas, misalnya, Anda hanya dapat mengubah 4 atau 5 bentuk wajah jika Anda menguatkan diri apalagi menjadi siapapun yang Anda inginkan. Tidak masalah, aku hanya perlu tidak dikenali. Setelah beberapa hari belajar, Omi melamar dirinya dengan bebas. Omi melihat ke cermin dan mengerut dan melebarkan beberapa otot wajah, dan segera, penampilan Omi terlihat sangat berbeda, hanya matanya yang masih sama, tetapi matanya bisa menyamar, dan suaranya bisa berubah dengan sendirinya. Omi berubah menjadi pria jelek berwajah pedesaan. Setengah bulan kemudian, kuliah dimulai, dan Omi masuk Akademi Nasional dan mulai mendengarkan ceramah. Di alun-alun besar Akademi Nasional, yang menampung 100.000 orang, ada penonton yang tenang mendengarkan seorang pria kuat di puncak akhir Deng Feng berbicara tentang cara seni bela diri. Harus dikatakan bahwa Wang Yingwu memang pria yang kuat, dan Omi merasa sangat dihargai setelah mendengarkan ceramah satu hari itu. Pada malam pertama, Omi sekali lagi merasakan maksud dari tahap tengah kenaikan puncak. Omi terus mendengarkan dan kembali pada malam hari untuk pemahaman yang tenang. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Bulan ini, Omi telah merasakan keadaan pikiran tingkat menengah 3 kali, yang berarti bahwa Omi telah merasakan keadaan pikiran tingkat menengah sebanyak 4 kali. Kakak ketiga, kamu terlalu kuat jika kamu terus seperti ini. Aku khawatir kamu akan selangkah lebih maju dariku ke tahap tengah kenaikan puncak kata Jin Yue kagum. Omi tersenyum, kakak kedua, semakin lama kamu pergi, semakin sulit kamu tahu itu. Omi bertanya pada Jin Deng, apakah kamu mendapatkan sesuatu di bulan ini? 1333. Kubah emas menghela nafas, tidak ada yang bisa ditunjukkan untuk itu. Jin Ding sangat tertekan. Juga mendengarkan ceramah, Omi telah merasakan niat tahap tengah 3 kali dalam sebulan, dan dia tidak bereaksi. Betapa seorang pria dibandingkan dengan seorang pria, dia sangat marah. Omi hanya menepuk pundaknya untuk menenangkan dan berkata ceria. Kuliah berlangsung selama 3 bulan, Omi berharap pada akhir 3 bulan, dia akan memahami niat tahap tengah setidaknya 8 kali. Dalam hal ini, dia sangat dekat dengan mencapai puncak tahap menengah. Omi sangat bersemangat memikirkan untuk mencapai puncak tengah di usia yang begitu muda. Di bulan kedua, Omi benar-benar mengesampingkan apapun karena dia mendengarkan ceramah dengan serius setiap hari. Di akhir kuliah bulan kedua, Omi merasakan 3 suasana hati lagi. Sejauh ini Omi telah memahami total 7 niat pertengahan puncak. Yaitu 7 kali. Dengan 3 lagi, aku bisa melangkah ke pendakian puncak tengah. Yai. Dalam hati Omi sangat gembira. Hari ini di akhir ceramah, Wang Yingwu bertanya kepada 100.000 orang di sana, siapa yang telah memahami niat tahap tengah lebih dari 5 kali dalam 2 bulan ini. Saat itu, hanya 3 orang yang mengangkat tangan. Omi tidak mengangkat tangannya. 3 orang yang mengangkat tangan semuanya menyadari tepat 5 kali. Omi, di sisi lain, telah memahami 6 kali. Jika Omi mengangkat tangannya saat itu, saya khawatir itu akan langsung menarik perhatian 100.000 orang. Wang Yingwu berkata kepada 3 orang yang mengangkat tangan mereka, kamu sangat baik. Adapun Jin Yue, dia masih belum memahami maksud terakhir, sementara Jin Ding, bahkan lebih buruk tidak pernah sekalipun. Dalam masa hidup Jin Ding akan sangat sulit baginya untuk melangkah ke tengah puncaknya. Bulan terakhir perkuliahan dimulai, Omi masih mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya saja sebagian besar isinya adalah apa yang dia dengar dalam 2 bulan sebelumnya, dan tidak ada lagi petunjuk yang berguna untuk dikatakan. Jadi, kuliah bulan lalu, bagi Omi keuntungannya semua orang sangat kecil.
dan Wang Yingwu pasti memiliki beberapa keberatan. Lagi pula, setiap orang kuat jika bukan anggota keluarga mereka sendiri, tidak ingin yang lain menjadi kuat. Pada akhirnya, bulan terakhir kuliah, Omi hanya memahami ide itu 1 kali. Dengan kata lain, setelah 3 bulan, Omi telah memahami total 7 kali, dan dengan tambahan yang sebelumnya, dia telah memahami niat tahap tengah 8 kali. Jin Yue dan Jin Ding, di sisi lain, tetap seperti semula. Kuliah 3 bulan berakhir seperti ini. Omi dan mereka bertiga duduk di penginapan untuk makan, dan besok mereka akan pergi untuk kembali ke kota Sutra Emas. Kakak ketiga, kamu adalah pemenang terbesar. Setelah 3 bulan kuliah, kamu telah memahami 7 kali. Kamu sekarang, hanya 2 kali lagi dari tahap tengah kenaikan puncak, kamu pasti akan melangkah ke tengah. Tahap kenaikan puncak lebih cepat dariku, kata Jin Yue agak masam. Haha saudara kedua, jangan cemas cepat atau lambat kamu akan. Selain itu, saya masih punya 2 kali lagi. Saya tidak tahu kapan saya bisa, kali ini untungnya saya meraih kesempatan kuliah. Jika tidak, saya harus berjuang setidaknya 10 tahun lagi untuk mencapai titik ini. Baiklah, hentikan. Kamu akan bergegas pulang besok. Omi kembali ke kamarnya di penginapan dan tidur nyenyak malam ini. Dia akan buru-buru pulang besok dan mudah-mudahan kembali ke rumah tepat waktu untuk melahirkan Swaner. Omi baru saja akan tertidur ketika dia tiba-tiba melihat seseorang duduk di sudut kamarnya. Omi kaget. Omi bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang di sudut ruangan. Omi yakin sudut itu kosong ketika dia memasuki ruangan, yang berarti orang itu baru saja masuk, dan Omi tidak menyadarinya sedikit pun. Kamu, siapa kamu? Omi sibuk bertanya, orang yang luar biasa. Omi tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk orang ini. Tetapi orang ini tidak segera membunuhnya, jadi dia tidak seharusnya menjadi musuh. Orang tua itu terkekeh, Junior, pemahaman yang bagus. Siapa kamu? Namun, lelaki tua itu tidak menjawab Omi dan terus tertawa. Junior, dari semua orang yang mendengarkan ceramah kali ini, bakatmu adalah yang paling menonjol. Aku tidak mengerti maksudmu. Junior, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tujuan Kekaisaran Bela Diri Besar bersusah payah untuk mengadakan kuliah adalah untuk membuat kalian menjadi lebih baik? Atau apa? Omi gugup, dan Omi tiba-tiba bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi konspirasi Kekaisaran Bela Diri Besar. Hahaha, jangan gugup meskipun tidak sesederhana kelihatannya, Kerajaan Bela Diri Besar tidak berniat menyakitimu. Kerajaan Bela Diri Besar mengadakan kuliah, tetapi hanya untuk menemukan para jenius. Kata lelaki tua itu. Lalu apa? Temukan si jenius dan bunuh. Tanya Omi waspada. Hahaha, tebakanmu benar, bunuh. Tiba-tiba, tatapan lelaki tua itu menjadi dingin. Namun, di detik berikutnya, lelaki tua itu tertawa lagi. Jika saya tidak salah, 3 orang yang mengangkat tangan bulan lalu mati pada saat ini. Maksud kamu apa? Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Tapi selama 50 tahun terakhir, Kerajaan Bela Diri Besar telah mengadakan kuliah atau pelatihan setiap beberapa tahun dengan tujuan menemukan para jenius dan kemudian membunuh mereka. Adalah untuk memperkuat aturan keluarga Kekaisaran Bela Diri Besar. Anda, di sisi lain, cukup pintar untuk tidak mengungkapkan bakat Anda. Jika tidak, Anda akan mati saat ini. Kamu, bagaimana kamu tahu? Omi bertanya dengan kaget. Hahaha, jangan tanya bagaimana aku tahu. Sekarang jawab apapun yang aku tanyakan padamu. Dan jika jawabanmu, jika itu tidak memuaskanku, maka aku akan membunuhmu malam ini. Oh, pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang praktik keluarga Kerajaan Bela Diri Besar dalam membunuh para jenius? Orang tua itu bertanya. Omi berkata, saya merasa sangat keterlaluan bahwa keluarga Kerajaan Bela Diri Besar telah menggunakan taktik seperti itu untuk memperkuat aturan mereka. Itu sangat menjijikkan. Meskipun itu memang dapat mengekang pertumbuhan beberapa jenius, tetapi, singkatnya, saya sangat marah. Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang klan Yuan dari Kekaisaran Bela Diri Besar hari ini? Keluarga Yuan. Mungkinkah keluarga Kekaisaran dari Kekaisaran Bela Diri Besar hari ini adalah klan Yuan? Pria tua itu memutar matanya. Apakah kamu berpura-pura? Tidak satu pun dari ini. Maaf, saya benar-benar orang pertama yang tahu, tapi saya tidak memiliki sedikit pun kasih sayang untuk klan Yuan, dan saya akan mengatakannya bahkan jika Anda membunuh saya. Hahaha, apakah kamu yakin kamu berbicara dari hati? Percaya atau tidak, senior, kamu masih belum memberitahuku siapa kamu dan mengapa kamu mencariku. Orang tua itu berkata, saya tidak akan memberitahu Anda tentang siapa saya. Saya akan bertanya kepada Anda sekarang apakah Anda bersedia untuk bergabung dengan organisasi Lonelisol. Organisasi Lonelisol. Kau hanya perlu menjawabku. Omi sedikit tertekan karena seseorang tiba-tiba berlari keluar dan memintanya untuk bergabung dengan organisasi yang kacau. Tetapi apakah Omi punya pilihan? Jika Omi menolak, orang tua ini pasti akan membunuh seseorang. 1334. Dengan sukarela. Kenapa mau? Lelaki tua itu menatap mata Omi dan bertanya, seolah-olah Omi bisa dibunuh jika menjawab ketidaksenangannya. Sayangnya, Omi adalah orang yang cerdas, dan dari nada suara orang tua itu, dia sudah tahu bahwa orang tua itu muak dengan Kerajaan Bela Diri Besar. Omi berkata, karena saya tidak puas dengan Kekaisaran Bela Diri Besar, klan Yuan, dan mereka dengan sengaja memasang jebakan untuk membunuh para jenius, yang membuat saya merasa kedinginan. Hahaha, bagus, kamu lulus. Lalu, mulai sekarang, kamu adalah anggota organisasi jiwa kesepian. Nama kodemu adalah Kepala Banteng. Oh, baiklah, Bullhead, tunjukkan warna aslimu. Apa? Jangan berpura-pura, aku tahu kamu menggunakan penyamaran.
Tingkat penyamaran ini, kamu pikir kamu bisa menipu mataku? Jika kamu benar-benar ingin belajar, aku akan mengajarimu teknik yang 10 kali lebih pintar daripada penyamaran yang kamu lakukan ini. Sekarang, karena dia sudah ketahuan, Omi tidak punya pilihan selain mengungkapkan wajah aslinya. Setelah melihat wajah asli Omi, lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum tipis dan berkata, "Tidak buruk, aku terkejut. Kamu sangat tampan. Sepertinya kamu cocok untuk satu hal. Maksud kamu apa? Kamu tidak perlu khawatir tentang apa artinya. Kalau begitu saya akan pulang besok. Menantu perempuan saya akan melahirkan beberapa bulan lagi dan saya khawatir saya tidak akan berhasil," kata Don Zichen. "Nah, kamu tidak bisa kembali sampai aku menyuruhmu. Apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Kamu ambil ini dulu, jangan khawatir. Itu tidak akan membunuhmu, itu hanya sesuatu untuk memastikan kesetiaanmu pada Lone Soul Organization. Senior, kamu memaksaku. Apakah Anda masih punya pilihan? Jika saya melaporkan informasi Anda ke Kekaisaran Bela Diri Besar, menurut Anda Kekaisaran Bela Diri Besar akan mengampuni Anda? Seseorang pasti akan dikirim untuk mencekik Anda. Anda bergabung dengan organisasi jiwa kesepian sekarang adalah satu-satunya pilihan. Saya harap Anda mengerti bahwa meminta Anda mengambil hal ini bukan untuk menahan Anda, tetapi hanya untuk bertanggung jawab atas kehidupan jutaan orang di organisasi jiwa kesepian. Jika Anda mengkhianati, maka tidak semua orang harus menemani Anda sampai mati. Demikian pula, jika anggota lain memberikan informasi Anda, maka Anda juga tidak dapat menjaga keluarga Anda bersama. Apakah Anda juga ingin semua orang di organisasi jiwa kesepian untuk setia selamanya? Itu juga untuk kebaikan semua orang. Jangan bilang kamu, bahkan aku sudah mengambil ini, kata lelaki tua itu. Aku tidak percaya. Jika Anda tidak percaya, lupakan saja. Saya tidak akan memberitahu Anda seberapa besar organisasi jiwa kesepian itu. Yang perlu Anda ketahui adalah jika Anda mengantre sekarang, begitu Anda berhasil di masa depan, Anda akan hidup kehidupan yang lebih baik daripada yang Anda lakukan sekarang, menyegel raja dan tanah. Hahaha, aku agak mengerti. Setelah semua main-main ini, kalian berencana untuk merebut tahta. Omi tertawa keras. Plot untuk merebut tahta. Salah, kita hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Oke, potong omong kosong. Bahkan aku harus mengambil sesuatu. Kamu pikir kamu bisa menghindarinya? Makanlah. Setelah mengatakan itu, Omi merasa sebutir sesuatu masuk ke perutnya. Omi tidak mengatakan apa-apa. Hidupnya terjepit di tangan seseorang. Apa itu pil belaka? Omi bertanya, "Sekarang aku sudah memakannya, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, apa yang sebenarnya kamu ingin aku lakukan?" Hahaha Omi, kamu jenius organisasi jiwa kesepian kami. Yang paling kami butuhkan adalah jenius semacam ini. Apalagi yang kamu pikir bisa kamu lakukan, tentu saja itu untuk menarikmu. Di masa depan untuk mengambil kembali dunia, Anda juga memiliki bagian dari kredit. Organisasi pasti tidak akan melupakan Anda, tentu saja, Anda dapat. Berapa banyak kredit yang Anda bangun untuk organisasi terserah Anda. Jadi apa akibat saya meminum pil ini? Tanya Omi lagi. Pil ini, yang disebut pil kesetiaan, dalam keadaan normal, tidak memiliki efek samping, melainkan obat yang baik. Jika tidak ada yang lain, Anda akan segera dapat melangkah ke tengah-tengah alam Dengfeng. Ah, tidak mungkin, apa sebenarnya pil ini? Orang tua itu berkata, "Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Seluruh organisasi jiwa kesepian, mereka yang dapat meminum pil ini semuanya jenius. Apakah menurut Anda setiap orang secara acak dapat meminumnya? Pil ini, bagaimanapun, dibuat dari hati. Dari binatang kaisar dengan 30.000 poin tahun, dan itu cukup untuk memungkinkan Anda melangkah ke tahap tengah alam puncak Deng. Namun, pil ini adalah tonik dan racun yang hebat. Hanya saja, racunnya harus berada di bawah pengaruhnya. Gas lain sebelum itu akan berlaku. Jadi, selama Anda tidak mengkhianati organisasi, apa yang Anda ambil adalah tonik, dan jika Anda mengkhianati organisasi, itu akan berubah menjadi racun. Apakah Anda mengerti? Dipahami? Omi, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Tidak masalah, bagaimanapun, saya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga kerajaan bela diri besar. Dalam hal ini, saya hanya akan bergabung dengan Anda dan merencanakan untuk merebut tahta. Wajah lelaki tua itu tenggelam ketika dia berkata dengan tegas, "Omi, ingat, jangan salah bicara. Kami tidak berencana untuk merebut tahta, kami mengambil kembali semua milik kami." "Oh, kalau begitu bagus untuk mendapatkan kembali semua yang kita miliki. Oke, sisanya baik-baik saja. Tunggu, jadi aku bisa pulang besok?" Omi sibuk bertanya. Orang tua itu berkata, "Aku telah mengubah rencanaku untukmu, jadi kamu bisa pulang. Tetapi kamu harus ingat untuk tidak mengungkapkan identitasmu, jika tidak kamu hanya akan mati. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika orang-orang di Kekaisaran Bela Diri Besar tahu bahwa Anda adalah anggota dari organisasi jiwa kesepian." Omi tertekan dan menganggukkan kepalanya. "Lalu, apakah saya tidak perlu melakukan apa-apa? Bukankah divisi memberi saya tugas?" Orang tua itu berkata, "Tunggu pemberitahuan saya untuk semuanya. Saya adalah uklin Anda, dan Anda tidak dapat mendengarkan perintah siapapun kecuali perintah saya. Kata sandi rahasia kami untuk gabungan adalah mengetahui bahwa ada harimau di gunung." "Oh, satu pertanyaan terakhir, apakah Anda benar-benar meminum pil itu?" Orang tua itu melotot, "Omong kosong. Itu tonik yang bagus, kamu pikir siapapun bisa memakannya?" Oh, orang tua itu terbang. Omi duduk sendirian di kamar. "Apa-apaan ini? Dengan apa ini? Aku baik-baik saja. Bagaimana aku menjadi anggota komplotan untuk merebut tahta? Jika identitas ini terungkap, aku khawatir keluarga Jinyan semua harus mengikutiku."
Sampai akhir, sayangnya, Omi merasa sangat tertekan. Namun, keluarga kerajaan bela diri besar, menggunakan ceramah, pelatihan, dan taktik ini untuk dengan sengaja menarik orang untuk datang dan kemudian membunuh si jenius. Praktik ini benar-benar menyebalkan. Jika orang tua ini tidak mengatakan yang sebenarnya, Omi tidak akan bahkan tahu bahwa ada hal yang begitu gelap, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh Omi. Sekarang Omi memikirkannya, dia benar-benar merasa beruntung. Jika dia tidak perlu bersikap rendah hati dan juga diketahui bahwa dia merasakan 7 kali niat, aku khawatir dia akan berada di Yellow Spring Road. Sudah, memikirkannya seperti ini, tidak masalah jika Omi bergabung dengan kelompok yang berencana untuk merebut tahta. Terlebih lagi, Omi baru sekarang tahu bahwa keluarga kekaisaran dari kerajaan bela diri besar adalah klan Yuan, dan yang bernama Yuan Jie, yang telah mengejar ikan bocor, menunjukkan bahwa orang yang telah memusnahkan seluruh keluarga Omi terkait dengan keluarga kekaisaran. Keluarga. Oleh karena itu, Omi memiliki lebih banyak alasan untuk bergabung dengan kelompok yang berencana untuk merebut tahta. 1335. Omi tidak lagi memikirkannya saat dia merasakan aliran hangat dari perutnya. Omi segera duduk dan dengan hati-hati merasakan efek yang ditimbulkan oleh pil itu. Pil itu adalah Kaisar Bizard berusia 30.000 tahun. Ini jelas merupakan hadiah di salju untuk Omi. Suatu malam, Omi diam-diam memahami, pil jantung binatang Kaisar tampaknya membuat setiap sel Omi merasakan segala sesuatu di dunia luar. Efek dari jantung binatang buas Kaisar, serta kejeniusan apapun, adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk merasakan, dengan demikian memahami sesuatu, dan kemudian menerobos. Keesokan paginya, Omi membuka matanya. Dalam satu malam ini, Omi telah merasakan niat dari tahap tengah kenaikan puncak 2 kali. Yai, aku akan melangkah ke Mid-Peak Ascension. Omi senang sekali. Omi diam-diam memahami selama 1 jam lagi. Dan akhirnya, Omi benar-benar melangkah ke tengah kenaikan puncak. Ranah di tubuh Omi juga sangat berubah, dan auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, di ruangan tertentu di seberang jalan dari penginapan ini, lelaki tua tadi malam mengungkapkan senyuman, anak ini, bakatnya memang cukup tinggi, sepertinya kandidat, rencana pendarahan, harus diganti. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi. Tok-tok, terdengar ketukan di pintu kamar Omi. Kakak ketiga, apakah kamu sudah bangun? Saatnya bersiap-siap untuk kembali. Oke, aku akan segera turun. Setelah Omi mandi, dia turun ke bawah untuk sarapan, lalu bersiap-siap untuk pulang. Tunggu, Jin Yue tiba-tiba berkata. Kakak kedua, ada apa? Kamu, wilayahmu. Haha, saudara kedua, tadi malam aku merasakan niat tahap tengah 2 kali lagi. Jadi aku melangkah ke tahap tengah kenaikan puncak. Apa? Jin Yue dan Jin Ding sama-sama tercengang. Anda tahu, Jin Yue awalnya merasakannya 9 kali, dan setelah datang untuk mendengarkan ceramah selama 3 bulan, dia masih belum merasakan yang terakhir. Omi, di sisi lain, hanya merasakannya sekali ketika dia datang ke sini. Dan ketika dia kembali, dia sudah melangkah ke tengah puncaknya. Kau benar-benar mesum, kata Jin Yue. Haha, kakak kedua, aku tidak tahu mengapa aku begitu cepat. Kakak kedua, kamu juga, semangat, ya, ayo kembali. Omi segera pergi ke gerbang kota. Jin Yue dan Jin Ding memandang Omi dan menghela nafas. Orang-orang lebih dari orang-orang yang marah. Omi berusia kurang dari 60 tahun dan melangkah ke panggung tengah Deng Feng. Tampaknya kota Sutra Mas sudah tidak akan mampu mengakomodasi dia. Omi khawatir tentang Li Xuaner, jadi ketika dia kembali, dia mengemudi tanpa henti sejenak, tidak beristirahat sekalipun di sepanjang jalan. Sama seperti ini, lebih dari sebulan kemudian Omi tiba di rumah. Jin Yue dan Jin Ding hanya bisa menemani Omi dalam perjalanan, sehingga sesampainya di rumah, mereka kelelahan. Xuaner, Omi bergegas pulang. Sayang, Omi memandang Xuaner Li, hatinya senang. Ketika dia pergi, Xuaner baru hamil 2 bulan. Perutnya masih sama sekali tidak terlihat. Ketika dia kembali, perutnya sudah besar, sudah lebih dari 9 bulan, dan dia akan melahirkan paling lama setengah bulan. Xuaner, untung dia belum melahirkan, untungnya aku berhasil kembali. Kata Omi sambil memeluk Xuaner Li. Saya pikir, Anda tidak bisa kembali ke masa lalu. Kata Xuaner Li gembira. Aku akan mati untuk mendapatkannya kembali. Lihat dirimu, mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan, bayinya akan lahir setengah bulan lagi. Beginilah caramu menyambut bayi itu. Aku salah bicara. Ayah. Pada saat itu, 2 anak berlari, Qin Nui dan Feng Su. Qin Nui berteriak ayah dan Feng Su berteriak ayah karena Qin Ren mengajari ayahnya, sementara Su Meiqian mengajari Feng Su berteriak ayah. Jadi berteriak berbeda. Hahaha, sayangku, wow, sudah setengah tahun. Kalian semua telah tumbuh begitu banyak ah. Omi sangat senang saat melihat putra dan putrinya. Dia merasa sangat bahagia, terutama melihat mereka berubah begitu banyak. Sekarang Qin Nui berusia 3 minggu, dan Feng Su, yang juga berusia 2 minggu, sudah berbicara. Omi memeluk anak-anak selama beberapa putaran. Liona datang dengan anak-anak di pelukannya saat ini. Win Chime, Omi sibuk menggendong bayi putih gemuk, dan Win Chime hampir berumur 1 tahun. Saat itu, tawa keras datang dari tidak jauh. Hahaha, kakak ketiga, kamu kembali. Itu adalah Jin Yao, kakak laki-laki. Kakak ketiga, saya mendengar bahwa Anda telah melangkah ke tengah kenaikan puncak. Hehe, ya, Omi menganggukkan kepalanya. Tas kenaikan pertengahan puncak berusia 60 tahun. Aku khawatir seluruh sejarah kota benang emas tidak ada ah. Kakak laki-laki terlalu banyak dipuji. Terima kasih telah merawat keluargaku selama setengah tahun terakhir. Kata-kata apa yang dikatakan saudara ketiga?
Kakak tolong minum teh di dalam. Kakak ketiga, jangan terburu-buru. Cuacanya sangat bagus hari ini, dan semua orang dalam suasana hati yang baik. Mengapa kita tidak berdebat dengan kakak meskipun aku tahu aku bukan tandingan kakak ketiga? Saya ingin tahu seberapa kuat kakak ketiga sekarang. Bagus. Kalau begitu aku akan belajar. Kakak ketiga tidak sengaja membiarkanku menggunakan kekuatan sebanyak yang aku punya. Kakak ingin melihat kekuatan terkuat kakak ketiga. Kata Jin Yao. Omi berkata dalam hatinya, kakak kekuatan terkuatku, tetapi nyawa seseorang akan hilang. Kakak hati-hati. Omi dengan santai mengayunkan pedang. Jin Yao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dengan suara keras, dia diterbangkan oleh pedang Omi sejauh ratusan meter, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat buruk, pakaiannya robek dan compang camping, dan jubah itu seperti milik seorang pengemis. Omi sibuk berjalan dan berkata, kakak, maafkan aku. Tidak ada apa-apa. Jin Yao cukup tertekan, bukan karena membuat kekacauan seperti itu, tetapi karena dia bahkan tidak bisa memblokir pedang Omi. Tidak hanya dia tidak bisa memblokirnya, dia bahkan tidak bisa melihat menembus pedang Omi, dan sebelum dia bisa melihat teknik apa pedang Omi itu, dia sudah terbang jauh. Baru saja, dia begitu berani mengatakan bahwa itu adalah potongan dan dadu. Di mana potongan dan dadu ini, itu jelas mencari pelecehan. Jadi Jin Yao merasa wajah tuanya memerah. Kakak aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Kata Omi. Jin Yao tersenyum. Kakak ketiga, tidak apa-apa karena aku menyuruhmu untuk mengeluarkan kekuatan penuhmu. Mengapa kamu harus menyalahkan dirimu sendiri? Kekuatan penuh. Apa? Bukankah kakak ketiga baru saja memberikan kekuatan penuhnya? Jin Yao sibuk bertanya. Omi menyentuh kepalanya dan mengangguk. Ya, saya baru saja menggunakan kekuatan penuh saya. Namun, kata-kata Omi, sekilas, sengaja dibuat-buat, dan dia mengatakan itu untuk menyelamatkan muka. Jin Yao dengan sedih berkata, kakak ketiga, aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku wajah. Aku ingin tahu yang sebenarnya, apakah kamu benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhmu? Sebenarnya, aku baru saja menembakkan pedang secara acak. Bang, Jin Yao jatuh lebih dulu ke tanah. Kakak, ada apa denganmu? Jin Yao berkata dengan putus asa, jangan bantu aku, biarkan aku menangis dengan tenang untuk sementara waktu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Bukankah seharusnya aku menangis? Kupikir kau memberikan segalanya. Jadi aku gagal total dan hampir tidak bisa menerimanya. Tapi kau bilang itu hanya pedang acak. Lebih baik kau biarkan aku mati. Kakak, kenapa kamu menderita? Omi tertawa tanpa berkata-kata. 1336. Setengah bulan kemudian, Kai Lili lahir. Seorang anak laki-laki lahir. Omi memberinya nama Feng Lei. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Selama tahun ini, Omi berlatih seni bela diri setiap hari dan menemani sang anak. Suatu malam, sebuah anak panah tiba-tiba melesat ke kamar Omi. Omi buru-buru melepas catatan di anak panah itu. Catatan itu berbunyi, mengetahui ada harimau di gunung, saya akan menemuimu di hutan di belakang rumah. Omi segera tiba di hutan di belakang rumah, di mana seorang lelaki tua berdiri di sana. Beri hormat kepada senior. Bullhead, sudah setahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Oh, ya, aku hampir lupa bahwa aku adalah anggota dari organisasi jiwa kesepian. Tentang apa semua misteri itu? Mencariku kali ini aku yakin ada semacam misi. Orang tua itu mengangguk. Ya, 2 orang telah diatur dari atas untuk melaksanakan rencana pertumpahan darah, dan kamu adalah salah satunya. Apa rencana pertumpahan darah itu? Tanya Don di chat. Jangan banyak bertanya, kamu hanya perlu melakukan bagian yang dijelaskan kepadamu. Oke, dan bagian apa yang perlu dilakukan untukku? Kamu sekarang ikut denganku ke kota Kekaisaran bela diri besar untuk berpartisipasi dalam kontes pemilihan menantu Putri Yuanying. Aku ingin kamu berhasil menonjol dari yang lain yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi menantu Putri Yuanying. Omi menjadi geli. Senior, Anda telah membuat kesalahan. Biarkan saya pergi ke kontes bela diri untuk merekrut pengantin. Kamu bisa mengatakan itu, tetapi ini bukan kontes bela diri biasa untuk mengundang pernikahan. Kamu harus menjadi menantu Putri Yuanying. Apakah kamu berhasil atau tidak akan sangat mempengaruhi keberhasilan rencana pertumpahan darah. Kata lelaki tua itu tanpa ragu. Omi berkata dengan sedih, senior, saya khawatir tugas ini tidak cocok untuk saya. Saya sudah memiliki keluarga. Seperti yang Anda lihat, saya memiliki 8 istri, dan 4 anak sekarang. Oh, Kepala Banteng, saya telah memeriksa Anda dengan cermat. Di seluruh organisasi jiwa kesepian, Anda adalah yang paling cocok untuk misi ini. Jangan berani-berani permisi, misi organisasi jiwa kesepian tidak untuk ditolak. Sialan, kenapa menurutmu aku yang paling cocok? Kata Omi enggan. Oh, karena kamu memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi menantu Yuanying. Pertama, usiamu, baru 60 tahun. Kedua, bakat Anda, sangat luar biasa. Ketiga, penampilan Anda, seluruh organisasi jiwa kesepian, di antara pria dalam kelompok usia ini, dianggap paling tampan. Jadi misi ini, tidak lain adalah Anda. Sial tidak baik menjadi tampan. Baiklah, Bullhead, kamu seharusnya senang menerima misi yang begitu terhormat. Aku memberimu 3 hari sekarang, setelah 3 hari, ikut aku ke Great Martial Empire. Bagaimana dengan keluargaku? Keluargamu ada di sini. Kami memiliki cabang organisasi jiwa kesepian di Golden Thread City. Jika benar-benar ada bahaya, organisasi jiwa kesepian akan mengurus kekhawatiranmu untukmu. Tentu saja, kamu perlu mengubah identitasmu menjadi masuk ke ibu kota. Namamu, Chu Feng,
Dalam perjalanan ke kota kekaisaran, aku akan memberimu detail Chu Feng. Kamu harus akrab dengan mereka, jadi jangan ungkapkan. Oh, Omi selalu merasa enggan untuk melakukan hal seperti itu di dalam, karena akan membuatnya meninggalkan orang yang dicintainya dan juga mengubah namanya. Namun, di sisi lain, Omi memang membutuhkan tantangan baru, dan jika dia tinggal di kota Sutra Mas sepanjang waktu, meskipun dia bisa bersama keluarganya setiap hari, tidak akan ada peluang baru. Omi harus sibuk sehingga bahkan jika ada peluang, baru kemudian dia akan menemuinya, tidak ada peluang untuk dikirimkan kepadanya dengan tinggal di kota Sutra Mas setiap hari. Berpikir seperti ini, Omi tidak punya pilihan selain pergi ke dalam misi. Ini juga akan menjadi cara yang lebih baik untuk menemukan asal-usulnya. 3 hari kemudian, Omi membuat alasan bahwa dia akan berjalan-jalan ke bagian lain dari kerajaan bela diri besar, dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia kembali, sehingga tidak ada yang khawatir. Dengan itu, Omi membawa Little Fire bersamanya dan meninggalkan Golden Silk City. Orang tua itu sudah menunggu Omi di perbatasan kota Sutra Emas. Chu Feng, kamu sudah datang. Orang tua itu memanggil. Apakah kamu akan mulai hidup dengan nama Chu Feng sekarang? Ya, Anda harus segera terbiasa dengan nama itu, dan ketika Anda mendengar Chu Feng di masa depan, reaksi pertama Anda adalah mengetahui bahwa itu memanggil Anda. Oh, ayo pergi. Saat kita menuju ke kota kekaisaran, aku akan memberimu detail Chu Feng, jadi kamu harus membiasakan diri dengan mereka. Omi bertanya, apakah Chu Feng orang yang nyata? Ya, tapi dia meninggal di usia yang sangat muda. Demi keselamatanmu, kami masih mengarang banyak tentang kesuksesannya. Kamu dilahirkan di keluarga miskin sebagai seorang anak, kamu memiliki adik perempuan, kecantikan yang tampak nasional. Omi sibuk bertanya, apakah Chu Feng benar-benar memiliki saudara perempuan, atau itu dibuat-buat? Jika Anda mengarangnya, mengapa Anda membuat saudara perempuan nasional? Orang tua itu berkata, Chu Feng benar-benar memiliki saudara perempuan, tetapi saudara perempuannya juga meninggal ketika dia masih muda. Jika saudara perempuannya meninggal ketika dia masih muda, mengapa Anda mengarang cerita tentang kecantikan nasional saudara perempuannya? Oh, ingat aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa orang yang menjalankan rencana pertumpahan darah denganmu kali ini adalah 2 orang. Salah satunya adalah kamu, dan yang lainnya adalah saudara perempuan Chu Feng. Kamu dan saudara perempuan Chu Feng saling bergantung, dan keduanya memiliki bakat luar biasa. Kamu membawa adikmu dan pergi ke kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam turnamen Putri Yuanying untuk merekrutnya, dan saudara perempuanmu, yang telah menemanimu. Kemudian, saudara perempuanmu bertemu dengan Wang Zongsun Yuanmu. Kemudian, kepala Yuan jatuh cinta dengan saudara perempuanmu, dan saudara perempuanmu menikah dengan kepala Yuan. Sejauh ini, rencana pertumpahan darahmu setengah berhasil. Tunggu, menurutmu, jika aku menjadi menantu Yuan Ying, kemungkinan besar aku harus tinggal di kota kekaisaran untuk waktu yang lama. Ya, itu bisa 30 atau 50 tahun, atau 70 atau 80, atau bahkan 100. Aku akan pergi. Omi segera berbalik, siapa yang melakukan ini? Bukankah ini agen yang menyamar, dan ini sudah 100 tahun? Hei, Bullhead, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak bisa menghabiskan begitu banyak masa mudaku untuk beberapa organisasi jiwa yang kesepian. 100 tahun dari sekarang, anakku akan menjadi kakek. Kamu mungkin juga membunuhku. Kata Omi dengan berapi-api. Suara. Orang tua itu mengerutkan kening. Kepala banteng. Misi organisasi tidak dapat ditolak. Jika Anda benar-benar menolak, Anda benar-benar akan dibunuh oleh organisasi, bahkan keluarga Anda. Senior, apakah kamu mengancamku? Chu Feng, bukan aku yang mengancammu, ini organisasi. Chu Feng, jangan benar. Selain itu, aku tidak mengatakan itu harus beberapa dekade, mungkin beberapa tahun untuk menyelesaikan rencana pertumpahan darah. Oke, Omi melanjutkan perjalanannya, tapi di dalam hati Omi, dia diam-diam berkata, masih belum pasti apakah aku bisa menjadi menantu. Ketika saatnya tiba untuk turnamen, aku akan bermain-main dan hanya biarkan diriku keluar dari pemilihan. Kurang dari 2 bulan kemudian, Omi tiba di kota kekaisaran bela diri besar. Setelah lebih dari setahun, Omi sekali lagi tiba di kota kekaisaran. Chu Feng, ikut aku. Omi mengikuti lelaki tua itu ke kediaman biasa di kota kekaisaran. Setelah Omi memasuki kediaman, di halaman kediaman, dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian pria cantik berdiri di luar halaman memberi makan burung beo yang dikurung. Wanita ini mengenakan pakaian pria, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa. 1337. Wow, gadis cantik. Omi mengerjap, dan Omi tahu itu wanita cantik hanya dengan melihat sisi wajahnya. Wanita itu mendengar suara Omi dan menoleh untuk melihat ke atas, alisnya terangkat ringan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sudah mengerti siapa orang yang datang itu. Dalam misi, adalah saudara laki-lakinya Chu Feng, dan dia adalah adik perempuan, Chu Yu. Saya mendengar bahwa Chu Feng juga tampan, dan itu benar-benar baik-baik saja. Pada saat itu, seorang wanita tua keluar dari aula belakang dan berkata kepada pria tua itu, Chen Xiang, kalian kembali. Wanita tua itu memandang Omi dan tersenyum. Ini adalah kode nama kepala banteng. Ya, Chen Xiang telah merekomendasikan Anda untuk melakukan misi ini. Sepertinya Anda memang memiliki ketampanan. Orang tua itu berkata kepada Omi, Chu Feng, ini adalah nama kode kuda berkobar. Panggil saja dia Yang Ma. Oh, Junior Chu Feng, beri hormat kepada Yang Ma. Wanita tua itu tersenyum. Chu Feng, tidak perlu sopan, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda.
Wanita tua itu memandang wanita yang mengenakan pakaian pria dan berkata, dia adalah nama kode Little Grace, identitasnya saat ini adalah Chuyu, dia adalah saudara perempuan Chu Feng, Anda semua akrab satu sama lain. Saya mengacu pada informasinya. Akrab satu sama lain. Omi mengangguk dan nama sandinya terserah, dia terus memberi makan burung beo itu, matanya tidak melihat ke arah Omi. Omi melihat codename Little Grace lagi, mengenakan pakaian laki-laki kulit putih yang keras, dia sangat cantik, ada daya tarik yang aneh, perasaan yang tak terlukiskan. Meskipun Omi adalah seorang pengemudi tua, dia merasa sedikit tersentuh. Ngomong-ngomong, rumput kecil dengan nama sandi ini, ranahnya adalah tahap tengah Deng Feng, sama seperti Omi, dan aku tidak tahu berapa umurnya. Bahwa Yang Ma mungkin telah melihat arti di mata Omi dan tersenyum, codename Little Grace, 58 tahun ini. Wow sial, Omi kaget, dia bahkan lebih muda darinya. Orang tua itu, Chen Xiang, berkata, Chu Feng, Chu Yu, setelah makan ini Anda akan secara resmi mulai bertemu orang-orang sebagai Chu Feng dan Chu Yu. Makan ini dianggap sebagai kesempatan bagi Anda semua untuk saling mengenal, dan setelah kamu makan, kamu akan meninggalkan tempat ini dan tidak pernah mengetahuinya lagi. Ya, bagus. Di restoran Omi, Chen Xiang, Yang Ma kode nama rumput kecil, mereka berempat duduk di meja 8 abadi, hanya ada beberapa piring kecil di atas meja, Chen Xiang menuangkan segelas anggur untuk Omi. Ayo pindahkan sumpit bersulang untukmu kuda ke kuda. Setelah selesai makan, Omi dan codename Little Grace, mereka berdua meninggalkan kediaman dari belakang. Sejak saat itu, tidak lagi mengetahui tempat ini, kecuali misinya telah selesai. Omi bertanya, rumput kecil, kemana kita akan pergi sekarang? Nama kode, saya Chuyu, bukan rumput kecil. Saudari Ah, kemana kita akan pergi? Cari penginapan untuk menginap dulu. 10 hari kemudian, pemilihan menantu Putri Yuanying akan dimulai ke laut. Oh, oke. Omong-omong, saudari Ah, bisakah kita tidak terlihat begitu serius? Bagaimanapun juga kita akan menjalankan misi bersama. Tidak bisakah kita menunjukkan sedikit senyuman? Tidak ada waktu. Oke. Jadi apa identitas aslimu? Kenapa aku harus memberitahumu? Kalau begitu, aku tidak akan memberitahumu siapa aku sebenarnya. Aku sedang tidak ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Code Grace dengan cepat berjalan ke depan dan memasuki sebuah penginapan. Sial, Omi merasa sangat bosan. Rumput kode nama ini. Dengan wajah yang dingin, jika bukan karena kecantikannya, Omi pasti sudah memilikinya sejak lama. Namun, semakin dingin dan gagah penampilannya, semakin Omi menganggapnya penuh daya tarik. Omi buru-buru tersadar, menengadahkan kepalanya ke belakang dan berkata, apaan sih, aku selingkuh, kok aku bisa berpikiran seperti itu, bah. Omi memasuki penginapan, dan codename Little Grace sudah memesan 2 kamar atas, kamar nomor 38 dan 39. Codename Little Grace memberikan Omi tanda kamar dan berkata, milikmu. Dia sendiri mengambil nomor 38 itu dan naik ke atas. Omi berkata dalam hatinya, betapa 38. Pada saat ini, di Kekaisaran Bela Diri Besar, di rumah tersembunyi lainnya, seorang wanita anggun sedang duduk di sebuah paviliun memainkan biola. Wanita ini tampak terganggu, dan dia ditemani oleh seorang wanita yang menyerupai pelayan. Tak lama kemudian, seorang wanita tua masuk. Wanita tua ini adalah wanita yang sama yang Omi temui belum lama ini dengan nama Sandi Laima dan memanggilnya Yang Ma. Setelah itu Yang Ma memasuki paviliun, dia langsung berlutut dan menyembah, pelayan budak, lihat putri. Wanita itu berbalik dan berkata kepada Yang Ma, tidak perlu sopan, aku bukan lagi seorang putri. Wanita itu berbicara dengan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di wajahnya, seolah-olah dia menyembunyikan seseorang dan sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Dalam hatinya, Yang Mulia, jaga tubuhmu. Saya mengerti. Mata wanita itu menunjukkan sedikit rasa sakit. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia kembali ke Kerajaan Bela Diri Besar, dia segera mengetahui berita yang menghancurkan hatinya. Kerajaan Bela Diri Besar telah menemukan peti harta karun mesin yang dia jatuhkan secara pribadi ke laut saat itu, dan yang lebih penting lagi, ada tulang anak di peti harta karun mesin yang ditemukan oleh Kerajaan Bela Diri Besar. Wanita itu hampir menangis memikirkan tulang-tulang anak yang mati kelaparan hidup-hidup di dalam kotak harta organ, dan sepertinya dia bisa membayangkan anak itu sekarat sendirian di dalam kotak gelap itu. Wanita itu tiba-tiba memiliki satu tangan di pilar, matanya merah lagi tanpa dia sadari. Wanita di sebelahnya, yang menyerupai seorang gadis, sibuk berkata, jangan pikirkan lagi, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Fiu, wanita itu menghela napas panjang dan berkata kesakitan, anakku, ibu, maafkan aku. Nyonya Putri, Anda harus berduka, kami masih memiliki hal-hal besar untuk dilakukan. Selama kita semua, para abdi dalam lama dari dinasti sebelumnya, bekerja sama, kita pasti akan dapat menggulingkan klan Yuan. Wanita itu berkata, rencana pertumpahan darah yang kamu bicarakan sebelumnya, apakah kandidatnya sudah dipilih? Itu sudah dipilih, dan sudah resmi berlangsung. Mereka berdua adalah orang yang sangat terhormat, dan aku yakin mereka akan berhasil masuk ke klan Yuan. Oh, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu? Yang Mulia, Anda baru kembali selama beberapa tahun, jadi jaga diri Anda baik-baik dulu. Ada banyak orang di organisasi yang melakukan hal ini, dan Putra Mahkota telah menginstruksikan bahwa Anda harus dijaga dengan baik. Di mana ayah mertua saya sekarang? Kapan saya bisa melihatnya? Yang Mulia Putra Mahkota merasa tidak nyaman untuk menunjukkan dirinya, jadi ketika dia memiliki kesempatan, dia akan dapat melihatnya, jadi harap tenang, Yang Mulia. Omi datang ke kamar 39.
Omi berbaring di tempat tidur, merasa sedikit kesepian sendirian. Apa namanya? Dia baik-baik saja di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Tetapi sekarang dia mengubah namanya dan mengikuti sekelompok organisasi bawah tanah yang berencana untuk merebut tahta. Jika orang tahu, saya khawatir kehidupan seluruh keluarga harus dipertanggungjawabkan. Omi saat ini, sepertinya dia tidak bisa melihat masa depannya, dan sedikit bingung saat ini. 1338. Dan saat ini, di kamar sebelah nomor 38. Itu kode nama Little Grace mengejutkan, sama seperti Omi, berbaring di tempat tidur, mata merasa sedikit bingung. Pria di kamar sebelah, meskipun secara lahiriah saudara laki-lakinya, tetapi bagaimanapun juga, hanya orang asing yang tidak berhubungan. Bahkan, kode nama susu Little Grace itu disebut Little Grace. Ibu Xiao Chao telah memberitahunya sejak dia masih kecil bahwa sebelum dia lahir ada kontrak pernikahan jari, dan pihak lain adalah seorang putri dari dinasti sebelumnya, yang merupakan saudara perempuan yang baik dengan ibunya. Pada saat itu, putri itu telah melahirkan seorang anak laki-laki, dan sang putri memberitahu ibunya bahwa jika dia melahirkan seorang gadis, dia akan menjadi menantunya. Ternyata ibunya memang melahirkan seorang gadis. Sayangnya, saat-saat indah tidak berlangsung lama, dan begitu dia berusia 1 tahun, dinasti sebelumnya runtuh, dan banyak anak dan cucu kerajaan meninggal, termasuk putri kerajaan dan anak laki-laki yang telah menikah dengannya di ujung jarinya. Ibunya telah membawanya kembali ke pedesaan, di mana dia masih tinggal, dan ayahnya, paman, kakek, dan banyak-banyak kerabat semuanya tewas bersama ketika mantan dinasti telah jatuh. Oleh karena itu, dia tumbuh membenci kekaisaran Dou, klan Yuan tepatnya. Itu sebabnya dia bersedia menjadi anggota organisasi jiwa kesepian dan bersedia menerima pengaturan organisasi untuk menyusup ke dalam klan Yuan dan menjadi wanita Yuan Sei. Dia akan membantu organisasi jiwa kesepian dan menghancurkan klan Yuan, bahkan jika itu berarti mengorbankan tubuhnya, kemurniannya. Rumput telah didedikasikan untuk seni bela diri sejak dia masih kecil, dan ibunya telah membesarkannya seperti anak laki-laki, jadi dia memiliki ketekunan yang hanya dimiliki banyak anak laki-laki. Tok-tok, terdengar ketukan di pintu saat Little Grace sedang berbaring di tempat tidurnya, bosan dengan pikirannya. Little Grace membuka pintu kamarnya, hanya untuk melihat Omi berdiri di ambang pintu. Untuk apa? Oh, kakak, bukannya kakakku ingin mengganggumu. Kakakku sangat bosan, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara selain kamu. Apa yang kamu inginkan? Karena kita saudara dan saudari sekarang, tidak bisakah kita membicarakannya saja? Tidak ada yang perlu dibicarakan, kamu dan aku hanya sedang dalam misi bersama. Namun, Omi masih masuk ke kamar Little Grace. Apa-apaan, Omi merasa seperti akan bosan saja. Little Grace tidak punya pilihan selain menutup pintu kamar karena takut menarik perhatian. Omi tersenyum, jujur, apa sebenarnya misimu? Apakah kamu berdandan sebagai wanita dan juga ingin berpartisipasi dalam perekrutan menantu? Aku berdandan sebagai wanita atau pria hanyalah preferensi pribadi, itu tidak ada hubungannya dengan misi. Oh, ini benar-benar aneh. Kamu jelas cantik luar biasa, kenapa kamu suka berdandan sebagai laki-laki? Tapi menarik bahwa kamu berdandan sebagai laki-laki. Omi mengelus dagunya dan memperhatikan. Wow, Grace tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Omi. Bukan aku tidak menyukainya. Logika macam apa? Kamu seorang wanita, kamu bahkan tidak bisa merasa jijik ketika seorang pria melihatmu. Apakah kamu seorang lesbian? Apa itu lesbi? Lesbian, kaulah yang menyukai wanita. Teruslah bicara omong kosong dan aku akan memotong lidahmu, bullhead, dan jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kamu tidak akan pernah cocok untukku. Omi tersenyum heheli, cukup percaya diri. Baiklah, singkirkan pedang itu. Xiao Chao menyimpan pedangnya. Omi benar-benar bertanya-tanya apakah wanita ini, apakah dia mengalami semacam iritasi? Jika tidak, mengapa dia selalu terlihat pahit dan penuh kebencian? Omi memikul beban yang begitu berat dari perseteruan pemusnahan yang hebat, tapi aku tidak melihat Omi seperti ini. Omi duduk di kamarnya dan bertanya, Chao kecil. Panggil aku Cuyu. Rumput kecil memelototi Omi. Oke, Little Rain, itu. Aku memberanikan diri untuk bertanya padamu. Apakah kamu seorang janda? Kamu, ya, kamu janda. Xiao Chao tertekan. Bagaimana mungkin Omi mengira dia seorang janda? Dia tidak pernah merasakan perasaan pria atau wanita sama sekali sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah merasakannya. Menyukai pria, apalagi menyukai pria. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya, menjadi lebih kuat. Saya mendengar bahwa senior bernama Chen Xiang mengatakan bahwa tujuan Anda adalah untuk mengenal penatua kekaisaran Sun Yuanmu, lalu merayunya, dan akhirnya menjadi wanitanya, kan? Mengetahui itu dan masih bertanya, Xiao Yu, menurutmu apakah pantas untuk gadis cantik sepertimu memberikan tubuhnya untuk misi organisasi bawah tanah? Kamu menjadi wanita dari cucu tertua kaisar, mungkin kamu juga akan melahirkan seorang putra dan putri untuk dia, apakah kamu sudah memikirkannya? Rumput kecil tampak agak bingung. Dia tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia hanya berpikir untuk melakukan apapun untuk membantu organisasi jiwa kesepian dan menyelesaikan rencana pertumpahan darah. Rencana pertumpahan darah adalah langkah yang sangat penting bagi organisasi jiwa kesepian untuk menggulingkan aturan klan Yuan, dan itu tidak boleh gagal. Aku akan melakukan apa saja untuk menghancurkan klan Yuan. Aduh, sayang sekali. Omi menghela nafas, organisasi bawah tanah ini terlalu kejam, dan wanita cantik seperti ini benar-benar bisa jatuh. Little Grace menatap Omi dan berkata, setelah kontes pemilihan menantu dimulai, jika kamu tidak berani melakukan yang terbaik dan mengkhianati kepercayaan organisasi, aku pasti akan membunuhmu.
Omi mendengus hujan kecil. Aku akan menganggap itu sebagai komentar yang tidak disengaja. Jika kamu mengatakan kata lain tentang membunuhku lain kali, aku akan bersikap kasar. Omi berjalan keluar dari kamar Xiao Chao. Wanita yang tidak tahu berterima kasih. Omi bergumam, hati Omi sakit karena dia menyerahkan tubuhnya untuk organisasi bawah tanah. Tapi dia baik, dia benar-benar serigala dan tidak tahu bagaimana bersikap baik. Organisasi jiwa kesepian, bagi Omi, hanyalah sebuah organisasi bawah tanah. Jika Omi tidak dipaksa untuk bergabung hari itu, Omi pasti tidak akan bergabung dengan organisasi bawah tanah ini. Meskipun Omi tidak menyukai klan Yuan dan bahkan mungkin menjadi musuh, tetapi Omi tidak perlu membalas dendam dengan bergabung dengan organisasi bawah tanah. Omi memiliki cara lain sepenuhnya. Dalam hatinya, Omi telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melakukan yang terbaik untuk bersaing untuk pilihan menantu. Tentang apakah rencana pertumpahan darah akan gagal, Omi benar-benar tidak peduli. Dia lebih khawatir tentang kemungkinan itu. Jika dia benar-benar menjadi menantu, dia kemungkinan akan menjadi menantu selama beberapa dekade. Itu menakutkan untuk dipikirkan. Omi meninggalkan penginapan dan pergi jalan-jalan untuk mengalihkan pikirannya dari banyak hal. Masih ada 10 hari lagi sebelum pemilihan menantu, itu terlalu sulit. Tidak lama setelah menyusuri jalan, Omi tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya di depan orang banyak. Ini Yuan Jie. Oh tidak, Yuan Jie melihat saya di benua saya sebelumnya, ketika saya masih hanya seorang master sekte. Pemilihan menantu ini, jika dia melihat saya akan selesai. Tidak, saya harus menemukan cara untuk membunuhnya. Omi segera mengikuti Yuan Jie itu dan melacaknya, mencari tahu di mana dia tinggal dulu. Omi ingat bahwa dia adalah seorang bernama Huang Xuansun, artinya, dia mungkin belum pernah bermarga Yuan sebelumnya, tetapi kemudian dia memberikan nama keluarganya Yuan dan bernama Huang Xuansun. Omi melacak Yuan Jie keluar kediaman kerajaan yang mewah dengan tulisan, Yuan Jie Residence, di pintunya. 1339. Omi meninggalkan Yuan Jie Mansion untuk saat ini, sekarang sudah siang, tidak cocok baginya untuk bergerak. Larut malam, dari jendela penginapan, Omi terbang keluar dari kamar, dan dalam kegelapan, Omi dengan hati-hati mengintai dan menuju ke Yuan Jie's Mansion. Saat tiba di kediaman Yuan Jie, Omi pertama-tama mengamati daerah sekitarnya untuk waktu yang lama, memastikan bahwa ia sangat aman sebelum dapat menyelinap ke kediaman Yuan Jie. Omi mengamati setidaknya 1 jam sebelum menemukan pintu masuk yang paling cocok untuk menyelinap ke Yuan Jie Mansion. Lagi pula Omi juga berada di tengah-tengah kenaikan puncak, dan meskipun dia baru saja masuk, orang biasa tidak akan dapat menemukan jejaknya. Setelah Omi menyelinap ke kediaman Yuan Jie, dia langsung pergi ke halaman paling mewah di kediaman, karena Yuan Jie pasti akan tinggal di tempat terbaik. Omi sudah menemukan baju pelayan, jadi gampang saja, ditambah lagi ini sudah tengah malam, jadi dia tidak akan menabrak siapapun kecuali penjaga lagi. Diam-diam Omi memasuki sebuah ruangan besar. Di dalam kamar, seorang pria dan seorang wanita berbaring di tempat tidur dan tidur. Pria itu adalah Yuan Jie, wanita itu tidak dikenal dan terlihat sangat muda. Omi menyerang dalam sekejap dan menjatuhkan wanita itu, ketika Yuan Jie membuka matanya dan segera berguling. Namun, Omi adalah pembangkit tenaga listrik Mid Beng Feng. Bagaimana dia bisa melarikan diri bersamanya? Yuan Jie ingin berteriak, tapi tangan Omi mencengkram lehernya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Mata Yuan Jie menatap Omi dengan ngeri, karena Omi memakai baju tidur dan menutupi wajahnya. Jadi dia tidak tahu siapa itu. Dia tidak percaya, bagaimana mungkin ada pria kuat di tengah puncak untuk menemukannya. Omi menamparkan telapak tangannya dan Yuan Jie pingsan sampai mati. Omi ingin segera membunuhnya, tapi Omi tiba-tiba berubah pikiran. Karena Omi ingin mencari tempat untuk menginterogasi Yuan Jie dengan baik, mungkin Omi bisa belajar darinya tentang asal-usul dan musuh-musuhnya. Meskipun Omi sudah menduga bahwa musuh-musuhnya adalah klan Yuan, tetapi bagaimanapun juga itu belum dikonfirmasi. Dan Omi tidak tahu keluarga seperti apa dia dulu. Omi mengikat Yuan Jie di belakang punggungnya dan meninggalkan ruangan, menghindari para penjaga dan mengikuti jalan yang dia masuki sebelumnya, meninggalkan rumah Yuan Jie. Omi membawa Yuan Jie bersamanya dan memasuki sebuah ruangan kosong di sebuah rumah hijau, lalu menutup pintu dan jendela. Biasanya, tidak ada yang akan menemukan apapun di rumah kaca. Bagaimanapun, rumah kaca adalah tempat yang sangat kacau. Dengan ratusan kamar, siapa yang tahu kamar mana yang kosong? Omi memercikkan secangkir teh ke wajah Yuan Jie, dan Yuan Jie sadar. Kamu, siapa kamu? Kamu sebaiknya tidak berteriak, atau kamu hanya akan mati lebih cepat. Senior, apa yang telah saya menyinggung Anda? Saya masih berharap senior akan mengungkapkannya. Kata Yuan Jie dengan panik. Omi berkata, kamu ingin tahu siapa aku? Bagus. Omi segera melepas topengnya. Untuk sesaat, Yuan Jie merasa familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apa? Kamu tidak ingat? Sekolah Townsend, apakah kamu masih mengetahuinya? Ah, ini kamu. Yuan Jie segera teringat bahwa beberapa tahun yang lalu, dia pergi ke sebuah benua di seberang lautan yang jauh untuk memusnahkan sekolah Tangsan dan juga menemukan tulang belulang seorang pangeran muda dari bekas dinasti, sebuah kaisar Tai Xuansun. Dan orang di depannya ini adalah pemimpin tertinggi sekte tertentu pada saat itu. Ya, ini aku, sepertinya kamu. Kalau dipikir-pikir, bukankah kamu berada di tempat yang jauh itu? Apakah itu kepala sekte? Mengapa kamu ada di sini? Dan aku ingat dengan jelas, kamu bahkan belum mencapai kesempurnaan Grandmaster. Omi mendengus, aku punya bakat yang kuat, aku sudah menerobos sampai sini, apakah kamu punya masalah dengan itu?
Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Dan tidak mungkin ada orang jenius di tempat seperti itu di mana penduduk asli berada. Tiba-tiba, Yuan Jie sepertinya memikirkan sesuatu. Omi tertawa, kamu pikir aku bukan ikan bocor yang kamu cari? Hahaha. Yuan Jie menggelengkan kepalanya tidak percaya. Aku tidak percaya, pangeran kecil itu. Dia sudah mati. Bahkan tulangnya telah ditemukan. Tidak mungkin dia masih hidup. Alis Omi berkerut. Kau baru saja mengatakan pangeran kecil. Apa maksudnya? Yuan Jie, aku akan memberitahumu sekarang. Ikan kebocoran yang kamu cari adalah aku, peti harta karun mesin asli. Hal yang aku hindari sebagai seorang anak tulang anak di dalam aku menemukannya dari orang benar. Desa, dan kemudian berbohong kepada Anda. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar percaya dan pergi dengan peti itu. Apa? Itu palsu. Ya, palsu. Saya menyamarkannya dengan tangan saya sendiri. Tentu saja, kotak itu asli. Begitu juga pakaian anak dan semua yang ada di dalamnya, kecuali tulangnya. Ya Tuhan, jadi pangeran kecil itu benar-benar kamu. Wow, Omi mencubit dan mengangkat Yuan Jie sejenak. Yuan Jie, aku tidak ingat apa yang terjadi ketika aku masih kecil, tapi aku tidak akan lupa untuk membalas dendam. Aku kembali kali ini untuk menemukan musuhku. Yuan Jie, kaulah yang membunuh seluruh keluargaku. Kan, nah, kalau begitu kamu akan mati. Tunggu, Genji sibuk berteriak. Anda memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan. Saya telah dirugikan. Dituduh secara tidak adil. Apa yang Anda tuduh secara tidak adil? Anda akan datang kepada saya sebagai ikan kelalaian. Itu berarti Anda memiliki hubungan dekat dengan musuh saya. Pergi ke neraka. Tunggu sebentar, saya benar-benar tidak bersalah. Orang yang membunuh seluruh klan Anda saat itu, benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Saya baru berusia kurang dari 10 tahun saat itu. Bagaimana saya bisa menjadi musuh Anda, meskipun saya melakukannya? Memiliki nama keluarga Yuan sekarang, tetapi saya hanya diberi nama keluarga. Nama keluarga asli saya bukan Yuan. Omi berkata, jadi orang yang membunuh seluruh klanku adalah klan Yuan. Ya, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan bunuh aku, pangeran kecil. Kamu memanggilku pangeran kecil. Apa sebenarnya yang dilakukan keluargaku saat itu? Kamu adalah anggota klan Sang, keluarga kerajaan kekaisaran bela diri agung dari dinasti sebelumnya. Setelah bermain-main selama setengah hari, keluargaku sebenarnya adalah keluarga kerajaan sejak saat itu. Omi terkejut, tapi masuk akal. Klan Yuan sekarang menjadi keluarga kerajaan, jadi keluarga kekaisaran mantan dinasti pasti telah dihancurkan. Omi bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa masih ada ikan bocor di seberang lautan yang jauh? Yuan Jie sedang sibuk berkata, seorang teman saya mengatakan kepada saya ini. Teman saya itu pernah pergi ke sisi Anda juga. Dia akan mencari Anda. Jika dia menemukan Anda, dia akan dapat mengklaim jasa dari Yuan Jie. Sayangnya, dia tidak menemukannya. Kemudian, saya pergi ke sana, dan seperti yang Anda tahu, saya adalah pemberi nama keluarga, bukan anggota sejati klan Yuan. Jadi status saya sangat rendah, dan saya harus membuat pahala. Itu sebabnya saya pergi jauh-jauh ke sana untuk mencari Anda. Meskipun saya tidak menemukan Anda, saya menemukan tulang Anda dan setidaknya menentukan informasi tentang kematian Anda, ikan kelalaian. Jadi saya juga mengambil kredit untuk dia. 1340. Omi bertanya dengan marah, siapa nama temanmu itu? Omi sedikit curiga bahwa lelaki tua yang telah menangkap tuannya saat itu adalah teman yang dibicarakan Yuan Jie ini. Dia, namanya Lei Huang. Dia adalah kepala kota matahari emas keluarga Lei Zeng. Kata Yuan Jie jujur, bajingan, dia pasti orang yang membunuh tuanku, aku tidak akan mengampuni dia. Kata Omi dengan gigi terkatuk. Yuan Jie berkata, Yang Mulia, pangeran kecil, temanku Lei Jing. Ketika dia kembali dari tempat itu, dia membawa kembali seorang budak bersamanya. Budak itu, mungkinkah itu tuanmu? Apa katamu? Dia membawa budak. Ya, dia bilang dia akan kembali dengan Jiao Hitam. Berhenti untuk beristirahat di lusinan pulau dalam perjalanan, membawa seorang budak bersamanya untuk melayaninya. Omi kaget, budak itu, mungkinkah tuan? Saat itu, ada desas-desus tentang kematian Dingru di sungai dan danau, tetapi tidak ada yang pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa mereka telah melihat mayat Dingru dengan mata kepala sendiri. Omi sibuk bertanya, apakah kamu melihat budak yang dibawanya kembali? Ketika saya pergi ke keluarga Lei di Golden Sun City lebih dari 10 tahun yang lalu, teman saya Lei Ji mengatakan itu, tetapi saya belum melihat budak itu. Saya pikir dia mungkin telah dibunuh oleh Lei Ji. Bagaimanapun juga, dia mengambil seorang budak dengan dia hanya untuk memiliki seseorang untuk melayani dalam perjalanan kembali. Dan tentu saja dia tidak berguna ketika dia sampai ke keluarga. Bajingan. Omi sangat marah, tetapi dalam hatinya, Omi masih berharap tuannya tidak mati. Jika tidak, istrinya terlalu sedih untuk sendirian dan sengsara. Namun, Omi belum punya waktu untuk menemukan tuannya. Ketika dia menemukan waktu, Omi akan pergi ke keluarga Lei di Golden Sun City. Jika tuannya meninggal, maka Omi akan memusnahkan seluruh keluarga Lei. Jika tuannya tidak mati, maka Omi hanya bisa membunuh Lei Hui itu saja. Omi bertanya lagi pada Yuan Jie, apalagi yang kamu ketahui tentang identitasku? Aku hanya tahu bahwa ayahmu adalah mantan cucu kekaisaran, dan kakekmu adalah pangeran kekaisaran. Kakekku adalah putra mahkota, jadi bukankah itu berarti aku adalah garis keturunan utama dari klan Sang? Benar, Yang Mulia, Pangeran Muda, tolong biarkan aku pergi. Omi bertanya, aku hanya akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu jika kamu menjawabku dengan jujur. Aku bertanya padamu sekarang, apakah ada orang yang hidup di klan Sang selain aku?
Ada banyak. Apa? Banyak. Ya, bagaimanapun, saat itu keluarga kekaisaran, dengan populasi besar, bahkan jika klan Yuan berjuang keras untuk membunuh mereka semua, masih banyak yang lolos. Apalagi, ada organisasi tersembunyi bernama Lonely Soul, yang dibentuk oleh klan Sang dan Abdi dalam lama dari dinasti sebelumnya. Jiwa kesepian ini, yang sekarang semakin berkuasa, secara bertahap mengancam dominasi klan Yuan. Omi benar-benar terkejut. Setelah bermain-main selama setengah hari, organisasi bawah tanah itu, keluarganya yang membuatnya Omi benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mungkinkah ini adalah takdir dunia bawah, mengatur agar Omi memasuki jiwa soliter dan juga menerima misi penting. Jiwa yang kesepian. Ya, sekarang Kekaisaran Bela Diri Besar, sedang melacak anggota organisasi jiwa kesepian, setelah ditemukan, musnahkan klan. Klan Yuan. Omi mendengus. Pangeran kecil, tolong lepaskan aku. Yuan Jie memohon. Omi tertawa, biarkan kamu pergi, lalu kamu bisa melapor dan menangkapku, lalu kamu bisa mendapatkan kreditnya, kan? Aku bersumpah aku tidak akan pernah, dan aku akan berterima kasih jika kamu melepaskanku. Pergi ke neraka bersamamu. Detik berikutnya, Omi menghancurkan tengkorak Yuan Jie. Omi hampir selesai dengan apa yang harus dia tanyakan, jadi untuk menghindari ketahuan, dia harus menghabisinya. Setelah Omi membunuh Yuan Jie, dia segera meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke penginapan. Apa yang kamu lakukan? Begitu Omi memasuki kamar penginapan, dia mendengar suara, dan pada saat yang sama, sebuah pedang diarahkan ke leher Omi. Itu tepatnya rumput kecil. Oh, rumput kecil, ini kedua kalinya kamu mengacungkan pedang padaku. Saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Anda adalah bagian dari organisasi sekarang, dan saya harus tahu setiap gerakan yang Anda lakukan. Hahaha, kenapa aku harus memberitahumu? Kata Omi. Karena, saya tidak tahu apakah Anda akan mengkhianati organisasi. Mengkhianati organisasi. Lucu, mengapa saya mengkhianati organisasi? Omi berkata dalam hatinya, aku seorang pangeran muda. Jika klan Yuan tidak mengambil alih Kekaisaran Bela Diri Besar, maka Omi akan dengan nyaman melayani sebagai Imperial Suan Sun-nya sekarang. Organisasi jiwa kesepian dulunya adalah organisasi bawah tanah organisasi dalam pikiran Omi. Tetapi sekarang berbeda, sekarang Omi merasa bahwa organisasi jiwa kesepian adalah rumahnya dan dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Sebelumnya, Omi berpikir bahwa kontes pemilihan menantu Putri Yuan Ying, dengan santai bermain-main, akan tidak pernah menjadi menantu. Apakah rencana pertumpahan darah bisa berhasil atau tidak, Omi tidak peduli. Tapi sekarang, Omi bersumpah bahwa dia akan membantu organisasi jiwa kesepian menyelesaikan rencana pertumpahan darah bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dan memberikan pukulan berat kepada klan Yuan. Tentu saja, jika klan Yuan tidak mengambil alih kekaisaran, maka Omi tidak akan memiliki begitu banyak pengalaman legendaris, dan itu akan menjadi kehidupan yang sama sekali berbeda. Jangan katakan lagi dan aku akan membunuhmu. Little Grace mengancam. Omi langsung bergerak dan mengambil pedang dari Little Grace, lalu mendorong Little Cui ke dinding, lalu Omi menekan Little Grace dengan tubuhnya dalam posisi yang terlihat ambigu. Omi tersenyum, gadis kecil, kamu sangat setia pada organisasi jiwa kesepian. Tapi itu bagus, jangan khawatir, aku juga setia pada organisasi jiwa kesepian. Kamu diam-diam pergi di tengah malam, aku tidak percaya kamu setia pada organisasi, kamu pasti agen rahasia klan Yuan. Omi mendengus, kamu adalah agen yang menyamar, apakah kamu tahu seberapa besar kebencian yang aku miliki dengan klan Yuan? Bahkan jika aku tidak memasuki organisasi jiwa kesepian, aku masih akan berurusan dengan klan Yuan di masa depan. Little Grace melihat bahwa Omi tidak terlihat berpura-pura dan berkata, apakah kamu serius? Omong kosong. Omi berkata, apakah aku harus memberitahumu siapa pangeran muda itu? Little Grace berkata, oke, saya percaya Anda sekali. Jika Anda bertindak diam-diam lain kali, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Selesai, dan bersiap untuk terbang kembali ke kamarnya melalui jendela. Tunggu, Omi sedang sibuk. Apalagi? Omi tertawa, ini tengah malam. Jika kamu di sini, mengapa tidak tinggal dan makan cepat? Enyahlah. Dengan tatapan tajam, Little Grace dengan cepat terbang keluar jendela, seolah-olah dia takut Omi akan benar-benar melakukan sesuatu padanya, karena dia merasa bahwa Omi juga bukan orang biasa-biasa saja, dan dengan fakta bahwa Omi telah baru saja mengambil pedangnya, dia bisa melihat bahwa Omi juga seorang petarung yang sangat terampil. Hahaha, Omi tertawa, dan sangat ingin menaklukkan wanita ini, untuk melihat apakah dia masih berani terlihat dingin di depan Omi. Bersambung.